Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, kita mulai saja kuliah kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah belajar tentang basis data ya, atau pangkalan data, arsip, dan kemarin kita sudah install ada 3 orang. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke penggunaan dari aplikasi SKD itu ya, terkait satu tema setting unit organisasi dan pengguna. Jadi kan kita nanti kalau di pengelolaan arsip itu, di pengelolaan arsip lah katakanlah, ini kita berbicara basis arsip, yang input data nanti itu ada yang dari bagian stafnya ya, kemudian ada yang mendisposisinya nanti dari pimpinan ya, kemudian baru balik lagi ke staf dan kemudian dibuat suratnya, baru boleh kemudian ditandatangan dan diupload kembali ke dalam basis data arsip itu ya, pangkalan data arsip itu. Nah, ini ada rekam jejaknya ya. Jadi nanti ini hanya sekali saja pertemuan yang ini ya, artinya kita udah Bapak anggap nanti selesai, yang lainnya nanti sekilas-sekilas saja kita untuk pangkalan data yang sudah kita pelajari ya. Ada perpustakaan, ada arsip, kemudian juga perpustakaan dibagi 2 ya, ada English Lite dan Slim. Dan ini Bapak pikir sudah menjadi satu kewajiban yang harus bisa ya, harus bisa dipelajari karena ya kita belajar basis data sekarang sistemnya sudah basis website ya. Kalau yang desktop yang model-model yang lama kemungkinan sudah tidak digunakan lagi ya. Paling-paling kita dijadikan sebagai pengetahuan bahwa ternyata ada basis data yang model yang bukan basis website ya. Ya, baik, kita langsung saja nih Bapak sekilas. Kemudian kemarin ada yang sudah install, nanti Bapak alihkan hostnya ke siapa kemarin yang sudah install? Kemarin sudah install siapa? 3 orang. Halo? Halo? Rizka Mutiara sama Rizky, Pak. Rizka Mutiara sama Rizky ya, 2 ya, mungkin ini Mutiara sudah ada ya? Sudah installannya ada ya? Sudah, Pak. Ya. Nanti Bapak pakai laptop? Pakai laptop ya? Iya, Pak. Ya, sebenarnya kita lebih enak offline ya, tetapi karena ya ini kan 2 kali ketemu kita ya, 1 kalinya kebetulan dengan ada kelas lain jadi bisa langsung. Kalau ini kan istilahnya cuma 1 kelas ya, datang ke kampus ya, mungkin media online juga Bapak pikir tidak mempengaruhi ya. Kemungkinan nanti kalau andaikan ini kan Bapak buat waktunya 40 menit ya, kalau misalnya belum selesai Bapak sudah siapkan di room kedua ya, nanti kita meloncat lagi ke room kedua sampai selesai ya. Ya, baik, pertama kembali kita ini ya, Bapak ini dulu sekilas ya, Bapak sekilas, nanti baru ini ya secara langsung Mutiara nanti praktekkan bagaimana men-setting pengguna. Artinya kalau nanti pengguna dengan password-passwordnya ya. Kemudian kalau kita di lembaga kan ada perpustakaan, misalnya di lembaga perpustakaan ada sub-subnya gitu ya, kita tulis karena itu nanti untuk membagi ini ya, membagi hak aksesnya di mana gitu ya. Oh, ini ya. Oke, ini Bapak sudah ya, presensi juga jangan lupa ya. Ini presensi Bapak harusnya hari ini Bapak buat dari jam
jam 8 ya, 8.10 sampai 10 ya, malah di situ Bapak. Kemudian ini ya, ini mungkin Bapak langsung saja. Nah, ini yang sudah Bapak, yang di Bapak ya, dari awal lah ya, ini Bapak keluarkan lagi, ini sudah di seperti ini, kemarin masuk admin ya, admin, kemudian 123 passwordnya, kemudian CN, ini berubah-berubah ya. Aduh, itu berapa tuh, 16 ya? Iya Pak, 6 itu ya. I mungkin ya, I besar ya. I6 NP masuk ya. Nah, ternyata salah ya. Berarti 1, 2, 3. Ya, kalau ini ada kesulitan diputar aja dulu ya sebelum kita ketik. Nah, cari yang mudah. Nah, ini kan mudah ya. E, Z, N, T besar, S besar, Z besar ya. Ya. Baik ya. Ini kan tampilan pertamanya. Kemudian di arsip ini, di data arsip ini ada dua macam ya. Ada dua menu. Jadi menu admin dan menu pengguna ya. Kalau kita klik menu pengguna, berarti ini pengguna ya. Nanti ada, kalau di admin, ini yang adminnya ya. Nah, ini admin. Oke, berarti yang nanti kalau karena ini kan dia dikasih akses untuk seluruh ya. Jadi bisa pengguna, bisa juga sebagai admin. Kalau admin itu kan bisa semua ya, bisa seluruhnya, settingnya ini kita bisa setting ya. Ini setting bahasanya, setting jenis naskahnya, setting media arsipnya apa saja misalnya ya. Ini misalnya bahasa. Ini kita bahasa apa saja yang mau ditambah bisa ya. Ini misalnya kita setting bahasa, oke kita tambah satu bahasa bahasa mana misalnya, bahasa India misalnya ya. Nah, bisa ya. Tinggal kita simpan. Oh nanti siapa tahu ada, nah ini ada India ya, misalnya kita tambah. Ini berarti setting ini setting umum ya. Naskah, jenis naskahnya silakan nanti ini ditambah misalnya ini berita acara, catatan rapat, folder, formulir, gambar, misalnya film misalnya, tambah aja di sini ya. Oh naskahnya ada naskah film misalnya. Iya naskah ya, film misalnya kan. Ya ini Bapak pikir bisa semua ini ya, silakan di kotak-atik lah ya, karena kita sudah punya ini. Rusak pun ya delete aja, nanti kita install lagi kan. Nah ini ya pengaturan ini silakan bisa nih sampai kepada pengaturan apa nih, halaman depan ini mana coba ya, halaman depan. Nah ini yang di depan itu ya, yang kita buat narasi apa di sini, misalnya kita buat selamat datang misalnya, kita atau selamat datang di, kalau Bapak ini buat arsipnya arsip UIN Raden Patah Palembang ya, berarti tinggal tambah saja selamat datang di apa UIN Raden Patah Palembang. Jadi bisa silakan di ini ya, di kotak-atik ini. Nah, kemudian di sini misalnya ini bisa dihapus ya. Bisa misalnya ini bisa ditambah misalnya, atau bisa di setting lah sampai banyak ke bawah itu ya. Misalnya kita buat terima kasih misalnya, terima kasih atas kehadiran, kedatangan ya. Terima kasih telah misalkan berkunjung di kantor kami misalnya, atau apalah ya, ini silakan dibuat narasi apa saja boleh ya. Nanti gambar ini gambar juga bisa kita rubah ya. Gambar ini merubahnya ini ya, ini merubahnya balik ke ini C, file C, ini C ya, kemudian sampai P. Nah ini Bapak ada 3 ya, kemarin yang Bapak ajarkan ini Bapak yang bawah ini yang satu ini
slim ya. Kalau Bapak ini rubah ke sini ini ke slim. Ini yang ini English slide, yang ini arsip ya, yang sampai P yang arsip. Berarti yang ini ya. Ini kemudian kita rubah apa tadi? Yang ini ya, htdoc, kemudian arsip ya. Nah, ini yang arsip Bapak kan yang arsip ya. Nah, ini image ini. Nah, ini gambar ini ya. Ini kan gambar ini. Nih, ini gambarnya kalau kita ganti. Ini kalau kita ganti, maka di sini akan berubah ya. Tampilan depan ini akan berubah. Tinggal disamakan saja ininya ya. Apa ini formatnya apa nih? Kita klik. Formatnya JPEG ya. Ukurannya 295 kali 3 berapa ya? 2593 kali 3. Terus yang ini kan ada 2101 ini namanya yang ini di rename ya. Yang ini di rename, nanti yang baru dirubah menjadi nomor yang ini ya, copy paste saja ya. Oke ya, kalau Bapak praktekkan misalnya ya. Ada nggak ini yang Bapak punya gambar nggak? Kalau punya gambar ya intinya dari situ ya. Nanti dicoba saja ini karena ini prosesnya nyari gambar dulu kan. Ini Bapak belum ada gambar nih, gambar logo lah misalnya ya. Di XAMPP ini atau gambar kantor ya. Mana tadi di htdoc, ini arsip. Kemudian image ini ya. Nah, gambar kantor lah ini ya. Ini gambar kantor arsipnya lah ya. Oke, nanti ini akan berubah ini kalimatnya. Berarti ini setting halaman depan ya. Nanti waktu pertama buka. Nah ini ya, yang selamat datang di Winterden Patah Palembang ini coba kita buktikan ya. Kita ini balik lagi ke halaman depan ya. Ini keluar ya. Oke. Oh, ntar. Tadi disimpan belum ya? Admin, kemudian 1, 2, 3 ya. Oh, ini gambarnya ya. WB, B kecil, W, K, E. Oke, di refresh. Kemudian balik lagi ya. Setting halaman depan tadi katanya ya. Aplikasi otomasi dengan proses ya. Tadi yang di sebelah mana tadi yang kita tulis tadi ya? Oke, ini selamat datang yang ini ya, tapi belum berubah. Ya biasanya harus ada jeda waktu berapa gitu ya. Kalau sudah shutdown dulu baru muncul. Kayak gambar ini juga. Biasanya 2 kali itu baru dia masuk baru masuk di aplikasinya. Tapi intinya dari sana ya, merubahnya. Pasti nanti berubah ya, karena ini sudah pernah Bapak rubah juga. Ini kemarin Bapak ganti gambar sepeda bisa rupanya kan. 1, 2, 3, XZ, XY, B, U, B, W. Bentar ya, nah ini. Oke, ini setting-setting ini silakan nanti di ini ya. Tapi yang inti tadi yang kita masuk, yang kita tema kita adalah yang ini ya. Nah ini pengguna, unit pengguna dan pengaturan pengguna. Pengguna dan pengaturan pengguna. Nanti kita, ya ini banyak ini ya. Kalau mau di kotak-katik kita ininya kan setting-settingnya silakan saja di ini warna-warna pun kita buat gitu kan. Tapi ya tema kita yang ini aja satu nih ya. Pengaturan unit kerja dan pengaturan pengguna. Unit kerja itu berarti unit kerja ini berarti kan di satu kantor berarti ada kepala. Kalau di ini ya, ini Raden Patah. Ini Bapak sudah sempat tulis ya. Berarti unit kerja arsipnya di sini sudah ada. Oke ya, ini belum ada ya unit kerja arsipnya. Berarti kita tulis misalnya tambah ya. Ini sudah tambah ya, tambah unit kerja misalnya bagian umum ya, umum. Oh, jabatannya ya, jabatannya kasub ya, kasub umum ya.
Ya, umum ya. Kepala sub bagian umum. Unit kerjanya, oh jabatannya kasub ya. Kepala sub bagian ya. Atau kasub ya. Berarti ini yang part pertama ini ya, Bapak coba ini tampilkan ini Bapak dulu, nanti yang di part keduanya nanti Bapak alihkan hostnya ya untuk praktek ya. Yang kedua ini unit kerjanya di bagian umum ya. Umum, kita tinggal simpan saja ya. Ada nggak nih? Coba kita praktekkan. Nah ini sudah ada ya, unit kearsipan, klik. Berarti ada bagian umum ya. Nah kalau bagian umum nanti ada lagi di bawahnya, tinggal diklik aja di bawah ya. Misalnya ada di bawah, di bagian umum ini kan tadi kan ini kepala subnya ya, umum. Nanti ditambah lagi misalnya staf gitu ya, jabatan staf ya, unit kerjanya umum juga ya. Nah, staf umum gitu ya, simpan ya. Nanti muncul di sini ya. Nah, ini unit kerjanya di bagian umum. Oh tadi belum tersimpan ya. Bagian umum, status aktif. Tambah lagi ya, tambah ya. Jadi aku tambah jabatan staf. Staf ini bisa nggak? Staf, unit kerja umum. Ini bisa kesimpan nggak? Baru sudah ditemukan dalam alur struktural. Oh ya. Berarti harus lain ya ini staf umum. Nah, kalau di sini berarti jabatan tambah dulu ya. Tambah tadi umum, akademik misalnya ya. Akademik. Oh, kasub juga ya. Kepala sub ya, sub bagian tapi bidang akademik misalnya. Akademik. Simpan ini bisa enggak? Data berhasil disimpan. Ya. Ya artinya sudah ada dua ya, ini umum, akademik. Kemudian Priska Reshen. Mana Priska? Ya, ini ya. Iya, Pak. Gimana? Apa Rizka? Gimana Rizka? Ini kan Friska coba masukkan ini yang login kemarin, Pak. Tapi katanya itu login Anda telah digunakan oleh orang lain. Oke, baik. Ya, login Anda telah digunakan oleh orang lain gitu ya. Oh, adminnya apa? Admin 123? Iya, itu admin terus passwordnya itu 123. Iya. Coba ini apa? Priska ya. Priska ada laptopnya? Iya, Pak, ada. Ya udah, berarti ini Bapak sekalian langsung praktek ke sana aja ya. Tadi nanti bolak-balik ini Bapak Priska Bapak jadikan host ya karena ini cuma satu kan. Tapi nanti balikan lagi ke Bapak ya, mana Priska? Priska mana? Bentar. Priska ya. Nah ini Priska ya. Ini Priska Bapak jadikan host ya. Coba. Yes. Nah Bapak tidak bisa kirim, tidak bisa screen share ya. Priska sekarang yang bisa ya. Coba silakan Priska screen share. Ya. Gak apa-apa ya, sambil misalnya pas Bapak lagi nerangkan nanya, ya ini juga apa-apa. Sambil ini ya. Oke. Localhost Anda digunakan orang lain. Coba tutup dulu. Tutup. Ininya apa? Oke-nya itu tutup. Oke. Lihat C-nya. Enggak. Maksudnya C itu. C
Ini C-nya. Oh, sini sudah benar, sudah masuk ya. Nah, waktu itu Priska sudah diganti belum passwordnya? Sempat diganti enggak? Geser kanan dikit. Karena ini password pembuka ya. Pembukanya itu kan normalnya admin satu orang itu. Nah, kemudian kalau admin itu sudah kita rubah kata sandinya, maka dia akan jadi yang baru itu. Nah, waktu itu Rizka sudah ganti belum ininya, passwordnya? Rizka. Coba ulang lagi, admin. Passwordnya tuh yang kemarin Pak, yang 123. Belum dirubah-rubah. Ada pernah ngerubah nggak, coba Pak? Ganti Enggak password. Pak, yang kemarin sore itulah yang 123. Ya, coba ulang lagi, admin. Admin ya, bawahnya 123 ya. 1, 2, 123 ya. 123. Oke. Kemudian itu B6 T S Z E ya. Nah, coba. Localhost Anda digunakan oleh orang lain. Localhost Anda digunakan oleh orang lain. Begini, Priska ekstrak lagi saja, satu lagi kan. Karena ini kan pasti ada yang berubah ini ya. Jadi coba ini apa? Ini biar ini namanya kan arsip Priska ini ya. Nah, sekarang coba oke kan balik lagi ke C. Bukan C, ke apa? Iya, ke menu C, yang ini C nih. C, biarlah yang itu ya. C, silakan ke folder exam. C, menu menu apa? Menu ya, menu explore ya. Priska ekstrak lagi saja. Jadi kita ini aja apa? Akan kita kan tidak usah takut kalau misalnya sudah kayak gitu kan udah rusak ya kita remove saja. Tapi jangan usah diremove ini. Priska balik ke C. Kita ekstrak baru lagi tapi nama apa? Dengan adminnya yang baru. Nanti itu sebenarnya bisa nanti dicari di PHP My Admin ya. Pasti ada passwordnya di situ. Tapi kan prosesnya ini. Jadi mungkin nyari-nyari dulu sampai ketemu baru kita ganti gitu kan yang barunya. Coba Priska C. Halo? Kedenger nggak suara Bapak? Kedenger ya? Iya Pak, kedengeran. Coba Priska balik ke C. Ditutup dulu aja itunya. Apa? Menu arsip aplikasinya tutup aja dulu. Jadi artinya maksud Bapak ekstrak baru aja yang arsip itu nanti ini apa? Untuk merubah ya passwordnya mungkin Ditutup ada. ya Pak ini. Tutup aja. Artinya kita tidak usah kalau sudah digunakan orang lain terus ini apa kan tidak bisa kita itu ya. Mungkin nanti bisa dicari itu passwordnya di PHP My Admin. Tapi ini maksud Bapak gerak cepat saja gitu ya. Maksudnya ekstrak kan cuma berapa menit sudah ekstrak lagi. Coba menu apa? Menu folder yang di komputer itu, yang ada gambar kayak folder itu, arsip. Mau ngekstrak itu, ekstrak lagi, kecil lagi, baru lagi. Nah ya, ya, oh bukan ya? Mana? Komputernya mana? Priska. Ini yang udah C Pak. Jadi yang mana? Oh, di Bapak tampil di tempat yang lain tampil belum? Maksud Bapak ekstrak? Ya, biar walaupun tampil ya? Iya, Pak. Oh, di tempat Bapak nih masih tulisan Google aja mungkin laptop Bapak. Tapi silakan ekstrak baru lagi. Kan ekstrak cuman ekstrak aja kan? Sumnya enggak usah lagi, sudah yang itulah. Ekstrak arsip itu ke htdoc ya. Ingin Pak, ingin
Absennya belum ada ya? Priska tidak coba tutup dulu screen share-nya, ulang lagi aja screen share-nya, tutup. Kayaknya di Bapak tidak normal itu. Nah, coba ulang lagi screen share. Oh, tadi presensinya belum ini ya. Screen share lagi. Screen share. Gak apa-apa ya, salah-salah pun kita remove lagi karena kita sudah dikasih, bukan dikasih program. Nah, kalau dikasih program seperti itu, ya ekstrak lagi. Mana yang arsipnya? Ini ya, arsip itu. Klik. Ekstrak lagi. Open lah, open aja. Oh ya, ekstrak juga enggak apa-apa. Ekstrak langsung. Langsung ekstrak aja. Ekstrak. Ya. Ekstrak ke chtdoc ya. Ya, daripada kita nyari yang itu sulit kan ininya, bisa aja dicari di apa? Di dalam arsip Priska itu di loginnya ya, codingnya yang sudah dirubahnya itu kan. Tapi kalaupun ini kan karena kita sudah dikasih bahannya ya, bahan apa? Kalaupun rusak kita tinggal ekstrak saja. Tapi ini bukan dari awal, dari tengah-tengah ya, dari ekstrak arsipnya saja. Muter ya masih ya? Ini ekstraknya masih di C, Pak ya? C, terus the htdoc. Sampai P, terus htdoc ya. Ya. Mana tadi? Oh, itu kok arsip. Coba buka. Kok arsip? Wah. Nah, itu salah ya, berarti sebentar. Back. Ya, di sini nih harusnya coba buka lagi. Klik. Tadi itu yang SIKD itu harusnya masuk ke sana. Copy aja yang ini. Klik kanan atau cut aja ya. Klik kanan. Oh, cut ya, cut aja, pindah ini, cut aja, balik ke htdoc ya, ditaruh di paste di htdoc. Jadi masuk ke dalam itu masuk ke dalam arsip Mulyadi itu, jadi tidak bisa ditelusur dia. Nah ya di sini, ya paste di sini, paste sudah ya. Nah arsip Mulyadi itu hapus saja itu, karena kan kosong isinya kan. Jadi masuk dalam masih masuk satu tahap. Oke. SIKD itu boleh dirubah, apalagi dirubah nama, boleh di-rename ya. Ya. Nanti yang Priska itu, ini yang arsip Priska itu ya coba dicari, karena loginnya sudah digunakan orang karena ya kita tidak bisa ya. Mungkin mungkin ke setting tidak sengaja mungkin atau gimana ya pada saat membuka, atau kan itu kan ada menu ini ya untuk merubah password itu di menu admin awal itu bisa ini ya, bisa buka. Berarti file yang kemarin tuh dihapus ya, Pak? Yang arsip Priska yang ini? Ya boleh dihapus, boleh di kan sama aja belum ada isinya kan? Iya, belum ada, ya? Pak. Ya sudah hapus aja kan, diganti aja di bawah tuh nanti random bawah arsip Priska aja, karena mungkin terdownload ya. Sebenarnya kita bisa saja mau dicari-cari apa ya passwordnya kemarin, itu bisa dari codingnya ya, dari codingnya misalnya di login itu. Tapi kita ya cari yang simple aja ya, yang ini apa. Kecuali kalau sudah banyak datanya, nah kita telusur ya. Atau biarin aja yang Priska itu, coba ke browser aja langsung. Biarlah SIKD2 aja namanya dulu ya. Kan ini kan hanya, atau rename lah apa. Biar mudah ngapalnya gitu ya. Nah, mudah nulisnya. Nanti kita masuk di ROM 2 ya, begitu ini tab mati, ntar ya Bapak siapkan kirim itunya.
kirim apa ruang 2-nya ya. Bisa Priska? Sudah di rename itu? Udah Pak, udah di rename. Nah, coba berarti balik ke browser lagi. Balik ke browser. Itu ya, di grup ada persiapan ruang 2 ya. Nanti sudah ini. Buka browser lagi. Atau tutup dulu ininya. Apa screen itu sudah buka browser belum? Belum ya? Udah Pak, udah udah dibuka. Enggak, di Bapak ini enggak muncul. Mungkin ini apa? Coba stop dulu screen share-nya, terus kembali lagi ini ya. Nah, share lagi mungkin ya di tempat Bapak ini karena harus ini dilihat yang bukaan yang terakhir itu macet. Yang terakhir aja yang kelihatan. Jadi mungkin laptop. Nah, ya oke sini ya. Nah, sudah tinggal buat aja apa tadi? Arsipnya apa? Sudah bisa berarti ya? Ya, artinya ini ada kasus berarti kita membuatnya tidak lagi nginstal dari exam ya. Dari data yang baru tapi dengan ini baru gitu apa? Dengan rumah baru namanya perusahaan kantornya baru. Nah, kalau ini bisa nggak? Coba dibuka. Nah, terus admin tinggal bawahnya ya 1 2 3 ya. Ya. Ya ada besar kecil itu ya harus sama. Oh, tadi login digunakan ya. Login ya. Ya artinya udah bisa Pak. Ya nggak apa-apa ya. Kalau kita sulit mau daripada kita cari-cari login ya, login apa? Login yang salah itu kita ingat-ingatnya ya, tidak ketemu-temu ya sudah. Karena kita kan punya bahannya gitu ya. Jadi, nah kayak gini ya, kalau kayak tadi ya, misalnya kita programmer yang install ke kita, sudah kita tidak bisa apa-apa lagi tadi itu kan. Karena programmer itu biasanya kalau dia mau install di tempat kita, dia tidak ngasih yang mentahan tadi itu kan, yang yang arsipnya tadi kan. Dia bilang Pak sudah saya instalkan gitu kan. Nah itulah dulu kita istilahnya dijajah. Artinya kita tidak bisa bergerak, masih ketergantungan sama programmer kan. Kalau sekarang kan kita ya. Kalau kira-kira rusak ya di ini aja. Nah, di upgrade baru atau kalau memang datanya belum ada ya sudah install baru aja ya. Tapi kalau ada biasanya setiap bulan itu harus diupdate ya datanya di htdoc-nya yang arsip Priska tadi ya, copy, kemudian di MySQL data. Nah, ambil juga jadi dua itu ya. Dua ini apa? Dua data itu yang kita nanti buka program tinggal ditaruh di htdoc dengan ditaruh di MySQL data. Jadi data kita yang lama masih tersimpan ya, di backup ya. Jadi kita harus backupnya seperti itu. Nah, kalau untuk backup data itu biasanya passwordnya ikut yang ini, misalnya ini kan buat baru ya, passwordnya admin 123 atau kita rubah passwordnya. Nanti datanya tinggal kita numpang buka saja di situ kan. Ya, kita akan siap-siap masuk di ROM 2 ya, ROM 2. Coba bentar, ini yang kalau yang untuk backup data, ini kan kayak Bapak ini kan apa ya, tidak bisa screen share lagi karena Pak Priska yang jadi ini hostnya. Baik, dari sini saja mungkin bisa kita cek ya, atau nanti di part 2-nya yang ini langsung ke ini nanti Priska buka lagi. Coba Priska balikan dulu ke Bapak ya, balikan dulu Bapak nama Bapak, kemudian balikan lagi Bapak host lagi, kita masuk di lokal 2 ya, ini karena tinggal berapa menit ini ya. Nah tadi ya ini yang ya Priska sudah balikan lagi ke Bapak ya, yang
kalau kita mau backup data ya, tadi kan takut-takut datanya kalau hilang gitu ya. Tinggal di C, ini kan di C ya. Ini Bapak bukakan C ya. C, setiap bulan lah ya, setiap bulan, setiap periode ya, terserah mau sebulan apa seminggu jika takut ini kan. Ini C. Nanti yang disimpan itu cuma 2, ini sampai P ya. Yang disimpan tuh htdoc, yang ini arsipnya ini, arsip ya. Ini contohkan Bapak copy ya. Copy, Bapak buat backup. Misalnya Bapak backup di data dokumen ini ya. Nah, atau di mana, di musik aja nih yang dikit-dikit ini ya. Oh, masih banyak juga. Victor mungkin dikit. Oke, di sinilah ya, di dokumen aja ya. Kita misalnya buat data baru, folder baru. Nah, namanya backup ya. Backup arsip ya kan. Nah, ini di kampus ya rame. Backup arsip. Kemudian klik backup. Nanti tinggal buat di sini tanggal berapa. Misalnya sekarang tanggal 3 ya, 3 Juni 2022. Kemudian kita pastekan di sini. Nih 3 Juni ya. Di sini 1 ini. Nah, arsipnya ya. Nih, arsipnya Bapak, artinya rumahnya kita ambil. Kemudian 1 lagi MySQL datanya ya. Oke, berarti Bapak sudah ada backup arsip ya. Arsip. Kemudian balik lagi ke C sampai P. Di sini ada MySQL data. Tadi kan dari sini ya. Arsip ngambil dari sini tadi kan. Nih arsip tadi ngambil dari htdoc. Ini ya arsip. Kemudian 1 lagi basis datanya ya. Pangkalan datanya di MySQL. Ini ada data. Nah, yang ini kita simpan. Ctrl C. Kita balik ke dokumen. Nah, tadi backup arsip tadi, backup ya. Nah, backup arsip. Nah, di sini tanggal 3 Juni ini klik 2. Nah, ya, jadi ada arsipnya, ada datanya. Datanya enggak usah dirubah datanya ini ya, karena ini yang akan ditelusur ya. Jadi kalau satu saat datanya kayak tadi kan hilang passwordnya atau apalah hang komputernya, ini kita sudah ada data ini kan sampai tanggal 3 data yang terakhir. Nanti tinggal buka install lagi arsipnya, nanti tinggal ditaruh saja. Misalnya ini sudah terinstall sampai P-nya ya, di copy aja yang tadi itu, copy yang arsip yang dokumen itu, kemudian taruh di yang ini ya, arsip, yang arsipnya ditaruh di htdoc. Nah, ini Bapak kasih aja misalnya. Bapak kasih ini aja ya, biar ini backup ditulis aja nih htdoc gitu ya. Htdoc biar ini biar tidak lupa kalau ini taruh di htdoc, nanti kalau mau di data kita mau backup gitu ya. Ini juga kita rename. Tapi nanti waktu mau dipindahkan dibuang ininya kan, htdoc-nya kan. Ini di MySQL terus koma data ya. Data. Nah, kopikan di sana nanti kan. Tapi ini harus nanti di waktu mau kopikan harus dibuang ininya. Belakangnya ya. Ya, baik ya, kita lanjut lagi yang tadi ya. Lanjut ini di ruang 2. Tadi gitu. Jadi untuk membackup data, ambil data arsipnya, kemudian ambil data mahasiswa ya di luar banyak. Ambil data MySQL datanya ya. Nah, tinggal ditaruh saja di situ, berarti kita selamat dari tanggal terakhir kemarin misalnya 20 sampai hari ini gitu kan. Kalau misalnya besok komputer kita rusak, ya udah tinggal pindahkan saja ya. Jadi itu enaknya kalau basis data dengan basis website ya. Jadi bukannya dengan Mozilla, kemudian ininya dengan Exam ya, aplikasinya dengan SAMPP, datanya kita hanya numpang saja di situ ya, di SAMPP itu kan. Nah, jadi kita tidak takut akan kehilangan data asal kita aktif untuk backup data saja ya. Jadi setiap seminggu di copy lah itu
nama rumah tadi arsip atau apa ya, Priska tadi kan. Kemudian di ini apa di yang datanya juga dimasukkan. Nah, baik, kita yang praktek yang tadi ya, kita akan coba setting admin ya. Bapak dulu sebentar, kemudian masuk lagi nanti tempat Priska ya. Tapi sebelumnya ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Silakan. Kira-kira ada yang kesulitan di mana? Semuanya sudah nyoba nginstal nggak? Halo? Tadi Priska masih ada di sini ya? Priska sama siapa yang kemarin sudah itu? Halo? Kedengar suara Bapak ya? Ngaran, Pak. Oh ya, kedengar Bapak ya. Oke, baik, Bapak sekilas nanti Priska ya. Priska setting organisasi sama unit organisasi sama pengguna. Ini Bapak contohkan setting pengguna ya, sekilas. Nanti Bapak alihkan hostnya kembali ke ini lagi, ke Priska lagi. Oke, ini ya. Sebentar, ini mana? Yang tadi ya. Oke, ini tadi kan Bapak setting pengguna ya. Ini unit kearsipan, ada umum, ada akademik ya. Terus tinggal tambah-tambah saja ya. Oke, selesai setting unit kerja ya. Nah, sekarang ini ada dua, ada unit kerja, ada pengguna. Nah, pengguna ini yang akan kita bagi-bagi ya. Nah, ini sudah Bapak buat ini. Misalnya, ini Bapak buat-buat aja nih ya, Budi, Iwan, Yanti, apa ya. Misalnya Bapak mau tambah, misalnya dia di bagian apa ya, coba klik, kita cari saja tambah satu, unit kearsipan. Oke. Nah, ini tinggal dicari ya, dia kerja di bagian apa? Oh, ternyata dia di bagian akademik. Klik akademik ya. Kemudian nama lengkapnya misalnya siapa nama kita? Joni misalnya ya. Joni. Oke. Apa nih jabatannya? Kepala subbagian atau ya karena di sini tadi ini ya, karena settingnya kita untuk akademik kepala subbagian ya. Berarti Pak Joni ini kepala subbagian. Ini tidak usah ya, tanggal aktif tanggal ini secara ini dia langsung. Nah, tinggal dibuat aja sini penggunanya. Login penggunanya berarti Joni. Joni huruf kecil semua aja ya, karena ini kan login ya. Kemudian terserah dia mau kasih ke sandi apa. Misalnya kasih sandi juga, nama juga misalnya kan, Joni. 2 kali ya, Joni. Kemudian tinggal save saja ya. Mana save-nya nih? Ketutup nih Bapak ya. Oke, tinggal save. Ini ya. Harus ada tipe pengguna. Ini ya. Nah, kalau kita ada yang belum terisi, biasanya kedip-kedip kayak gini nih ya. Ngasih tanda tadi kan. Oh, dia bagian administrasi pusat. Nah, ini administrasi pusat ini yang kita bisa dua-duanya ya. Ataukah dia satuan organisasi, atau administrator unit ya, atau pengguna saja. Nanti kalau pengguna saja, dia hanya bisa masukkan surat aja gitu kan. Kalau yang dia administrator ya, unit ini mungkinan bisa membuat admin juga ya, nambah peserta juga di apa, nambah pengguna, maksudnya nambah pegawai lagi kan, bisa ada akses ya. Aksesnya beda-beda. Yang ini khusus administrator misalnya, yang ini seluruhnya ya, bisa mengedit-edit nama perusahaannya, nama kantornya gitu ya. Andai kan kita jadikan satuan organisasi misalnya, klik sini, berarti tinggal oke ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini namanya Joni. Kemudian akademik ya. Kepala subbagian ini aktif ya. Nah, oke. Jadi cuman begitu saja ya ininya ya apa? Ini apa nih? Ini ya apa? Settingan Google-nya nih Bapak nih.
Ya, Bapak pikirnya tidak terlalu sulit ya. Salah bisa kita edit ini kan. Di sini ada sebelahnya edit ini kayaknya. Ada, ya bisa diedit sebelahnya ya. Ini kan bisa diedit ini ya. Kalau ada kesalahan, nah kita edit lagi ya. Bisa diedit. Ya itu dua ini ya, dua setting untuk pengguna. Nanti gunanya untuk apa? Pada saat kita membuat ini pengguna misalnya ya. Pada saat kita mau membuat naskah masuk ya. Naskah masuk, nah registrasi naskah ini ya, naskah masuk misalnya kan. Nah ini nanti ada mau ngirim ke siapa kalau sudah ada passwordnya tadi. Oh saya mau kirim ke bagian staf disposisi ya, nah, ke bagian kabak misalnya tadi ya, kepala subbagian. Nanti dia baca disposisi ya, nanti ini ada proses-prosesnya nanti bisa dipelajari lah ya ini ya. Nah ya ini ya, jadi untuk setting dua itu tadi, dua menu tadi, pengguna dan ini, mudah-mudahan bisa nih coba. Mungkin coba kita coba saja ya, langsung ya ke tempat Priska lagi ya. Ini Bapak balikan biar ada ini ya. Yang lain walaupun tidak langsung maksudnya tidak pakai komputer ya, tapi anggap ini contoh dari Priska ini mewakili ya, Priska. Oke. Ini Priska jadikan host lagi ya. Ya. Ya, silakan Priska coba di screen share, kemudian setting unit sama pengguna, itu aja ya. Setting unit sama pengguna. Ya. Nah, itu memang ukurannya ini ya. Ya, berarti masuk ke menu admin dulu ya. Apa yang ini sebelah? Kan yang di sudut tadi ada yang ya admin ya. Admin, klik. Nah, coba masukkan saja nama unit dulu ya. Tadi sistem informasi arsipan dinamis ya. Namanya arsip Priska ya, oke. Ya, sektor unit ya, unit dulu. Unit pengaturan unit kerja itu. Ya. Berarti baru di sini artinya kan kita baru satu user yang punya, berarti baru Priska saja yang admin 1 2 3 itu ya. Nah, sekarang mau nambah misalnya di bawah siapa yang di kantor itu mau dijadikan misalnya di bagian umum, bagian akademik, bagian kalau di kantor ya, kalau di kantor ini nggak tahu bagian apa ya, tinggal dicari aja. Nah, misalnya unitnya ya oke, unit kearsipan ya. Oh, itu unit kerja kan? Wah, sebentar, ini pengguna, bukan pengguna ya. Anu dulu, unit kerjanya dulu. Klik, kan ada 2 itu. Pengaturan unit kerja ya. Nah, yang atas ya. Nah, ini dulu aja. Tambah dulu. Tambah ya. Tambah. Ini tempel dulu nih ya ke sini, ke arsipnya. Ke unit kerja arsip itu. Ke unit kerja arsip. Nah, di situ dihitam berat, maksudnya mau naruh di unit kerja kearsipan gitu ya. Oke-nya dicentreng dulu, oke-nya di atas. Oke, nah klik, aktifkan dulu, tempelkan di unit arsip itu, baru ditambah gitu. Ya, baru tambah, baru klik tambah. Ya, jabatannya berarti misalnya dari kepalanya dulu aja ya. Ini kan kepala kalau dia kantornya apa nih ya? Direktur apa kepala? Kepala. Ini kantornya kantor apa rencananya nih? Priska nih. Pokoknya yang paling atas laddernya ini. Kalau kita kan ada rektor, ada direktur, ada kepala perpus. Kalau di kantor ini direktur aja, Priska itu direktur. Misalnya ya, ini contoh aja kan. Ya, direktur ya.
Direktur. Unit kerja unit kerja kepala ya. Unit kerjanya apa nih? Priska, unit kerja kantor apa sih namanya? Unit kerjanya bagian umum. Kan unit kerja ada umum, ada kepala, ada akademik, ada bagian pusat aja ya, pusat aja. Atau kalimatnya apa ya, nanti kita, yang penting untuk pimpinan ini ya. Klik. Oh, sebentar. Bisa diedit ya. Kalau kita ada salah. Oh, sebentar. Unit kerja itu coba klik. Unit arsip itu. Klik unit arsipan ini. Ini yang warna ini ya. Ya, Bapak salah itu. Maaf tadi. Pusat ini, klik pusat itu. Klik pusat itu. Iya ya, nggak apa-apa. Khusus untuk kepala saja nih ya. Nah, berarti tambah lagi aja, tambah lagi. Khusus ada direktur, dia pokoknya anggapnya kita kalimat. Ini bagian umum gitu ya. Yang kedua, tambah bagian umum ya. Umum. Jabatannya kepala kabak bisa dulu, kepala bagian dulu ya. Nanti umum itu ada kabaknya. Kabak tata usaha lah ya. Oh, kabak saja. Ada kabak. Ya, oke, kabak. Di bawahnya? Bawah itu bagian tata usaha aja. Yang umum itu dirubah tata usaha. Berarti dia membawahi nanti ada umum, ada apa ya? Simpan. Berarti sudah berhasil disimpan ya. Coba kalau kita klik, udah muncul belum? Tata usaha ya. Ya, oke. Terus satu lagi. Nah, kalau di tata usaha, kita tambah bisa ada? Klik. Tambah dulu itu. Ya. Nah, di situ umum, jabatan kepala sub. Kepala kasub ya. Kasub bawahnya umum ya kan. Umum. Bisa itu masuk nggak? Tersimpan nggak kira-kira? Coba. Simpan. Berhasil simpan. Klik. Ya, artinya yang di bawah tata usaha itu ada umum. Nah, tambah lagi satu lagi ya. Umum tambah dulu. Kalau dia mau nambah di sini bagian dari tata usaha, berarti klik di tata usaha itunya. Kalau ditaruh di umum, nah ya klik dulu itu. Klik. Tambah di sini berarti kasub keuangan misalnya kan. Jabatannya kasub ya, kasub sama aja. Kasub keuangannya di bawah. Berarti dia kepala sub bagian keuangan ya. Keuangan. Oke, simpan. Terus sekarang mau ditambah di bawah kasub itu, klik coba. Di bawah kasub itu ada tata usaha. Nah, di umum itu ada staf. Nah, berarti tempel di umum ya. Tambah di situ ada jabatan staf misalnya. Staf ya. Staf unit kerja umum ya. Ya umum, unit kerjanya umum. Itu bisa muncul nggak? Coba klik. Oh, nggak bisa ya. Berarti coba staf tadi dia harus tidak boleh sama. Tambah dulu. Tambah. Klik tambah jabatan staf bagian di umum itu misalnya bagian surat gitu kan. Bagian ngantar surat lah gitu ya. Surat simpan. Nah, itu bisa nggak? Klik. Buka tata usaha umum. Nah, di umum ada surat ya. Nah, itu jadi bisa ada staf satu orang staf satu. Nah, gitu. Jadi modelnya kalau dia ingin di bawah staf misalnya kalau ada bisa cukup ya, biasanya ada kasub dengan staf saja ya. Tinggal stafnya ada berapa misalnya, tambah lagi satu lagi misalnya, tambah coba satu lagi tambah di bagian umum itu. Tambah
Tambah di atas. Klik tambah dulu. Yang bagian mana, Pak? Yang umum. Umum ditambah lagi. Tadi umum bagian surat kan. Sekarang umum ditambah bagian umum itu jabatannya staf lagi ya. Staf. Tapi di umum itu biasanya ada bagian kalau di umum bagian apa ya? Bagian perlengkapan ya. Ya perlengkapan aja enggak apa-apa. Atau apa ya? Pokoknya maksudnya di staf umum itu ada ini surat, kemudian bagian umum, bagian kebersihan lah, nggak apa-apa gitu ya. Bersihan ya. Bersihan gitu ya, kebersihan. Nah, simpan. Berarti nanti ada bagian umum ya masuk ya. Ya, artinya kan yang kalau dia yang berwarna itu dia punya bagian di bawahnya ya. Kalau belum kan berarti tinggal ditambah. Misalnya keuangan, ya tinggal klik aja di keuangan gitu ya. Di keuangan ditambah staf gitu kan. Coba satu lagi aja itu. Berarti kalau itu udah selesai, tambah staf ya, staf keuangan, staf aja jabatannya. Staf bagian gaji misalnya kan. Nah, nanti kalau di bagian gaji ke dia misalnya kan. Oke. Selesai ya. Ini berarti kita sudah punya unit kerja ya. Kantor pusat itu khusus untuk direktur ya. Nah, oke, sekarang kita akan anggap ini selesai ya. Kalau mau ditata pegawainya ada berapa, itu kan ada kebersihan, ada bagian keuangan, itu ada bagian kesejahteraan, misalnya bagian apa ya. Pokoknya ini dia di bagian itu nanti kita yang admin itu akan kita jadikan di mana gitu ya. Nah, sekarang pengaturan penggunanya. Nah, pengguna ya. Nah, sekarang kita buat contohnya, artinya ini kita mau kasih akses ya pengguna ya. Akses untuk pegawai-pegawai di sana kan. Nah, sekarang berarti tambah satu. Ya, pertama kali di ini ya, unit kearsipan klik. Ada nggak unit kearsipan itu? Nah, pusat, yang pusat aja taruh di pusat itu. Klik. Nah, berarti ini khusus direktur ya. Direktur kita kasih. Nah, bisa ya itu bagi ya, klik. Mungkin administrasi pusat apa administrasi pusat kan satu tadi yang admin aja ya. Administrasi pusat cuman yang Priska tadi ya. Katakanlah itu sebagai, kalau kita di kantor dianggap itu sebagai apa istilahnya, kalau ada apa-apa larinya ke sana karena dia bisa semuanya gitu ya. Mungkin di bagian 2 aja. Klik. Di situ aja ya. Administrator satuan organisasi nggak apa-apa di situ. Berarti di nama lengkap Priska berarti kan. Nah, khusus untuk direktur saja ini misalnya ya. Kemudian sudah itu tetap jabatannya kan sudah lanjut, udah usah. Berarti tinggal passwordnya aja. Password penggunanya dibuat di atas itu. Penggunanya Priska kan. Admin itu bisa diklik nggak yang admin itu? Ya bisa dirubah kan? Dihapus bisa nggak? Bisa kan? Delete? Bisa. Nah, Priska ya. Berarti nanti kalau direktur mau ACC, Priska kan masuk dulu ya di situ ya. Kalau dia sudah basis website, walaupun dia di luar kota ya, ini Bu minta tolong disposisi gitu ya. Nah, itu bisa buka HP langsung disposisi. Bawahnya adminnya terserah. Adminnya kan passwordnya. Password. Di bawah. Ya terserah nama Priska apa ya. Yang penting cuma Priska sendiri yang tahu kan. Direktur sendiri yang tahu. Ingetin aja nanti lupa apa passwordnya yang mudah lah ya. Gak apa-apa disebutkan aja nanti kan juga apa. Nah, maksudnya nanti mau buka kan. Sudah simpan ya. Simpan. Berarti di kantor itu ada dua orang yang punya menu akses. Pertama admin yang itu orang IT yang megang. Ini berarti Ibu Priska yang sudah ada. Nah, kalau dia direktur kan Ibu ya, Ibu direktur punya kan. Kemudian tambah lagi. Coba tambah lagi satu aja. Ini kan hanya untuk contoh aja. Tambah berarti di unit kearsipan. Nah, kita mau tata usaha.
Ya, bagian tata usaha nggak apa-apa. Klik. Karena dia mungkin kepala tata usaha kayaknya ya. Dia taruh situ aja. Tata usaha, bisa nggak? Klik. Ya, klik. Administrasi unit atau mana ya, terserah ya. Pokoknya 3 bawah itu kan, administrasi unit. Atau administrasi kayak tadi, kayak direktur juga sama. Karena dia koordinator umum ya. Coba, berarti klik administrator, klik administrasi satuan organisasi juga nggak apa-apa nih, atas. Karena dia kabak ya. Kalau misalnya kita mau buat nama lengkap, misalnya, nah siapa? Buat satu. Kabak ya, itu jadi kalau kita mau disposisi surat. Nama kawan-kawan di situ siapa aja? Contoh saja, misalnya mana yang cewek apa cowok, enggak apa-apa. Ida. Pasportnya. Namanya jangan Priska itu, bentar. Ya, Priska ini namanya. Ida juga kan? Ida. Nah, pasportnya sama sudah sandinya ya. Ingat ya. Sebenarnya buat nama aja tadi Ida. Ini kan untuk contoh. Jadi kita mau buat satu-satu, kita lihat nanti bedanya siapa-siapa gitu. Satu ya, dia administrator organisasi. Oke, simpan. Berarti ada 4 orang, 2 orang ya. Oke, masih administrator organisasi ya. Sekarang buat lagi yang administrator unit, tambah lagi. Kasub ya, kasub aja. Bagian tata usaha, klik lagi. Nah, umum, klik di umum. Umum ya. Nah, umum aja ya, langsung oke. Ini bagian ya tahap lapisan kedua ya. Berarti ini administrator unit, bawa lagi. Ya, di situ. Nah, namanya siapa? Kasub ini ya, berarti kan. Bebas. Kasub 1, kabak 1, direktur 1 ini contoh ya. Nanti kan bisa sendiri ya. Namanya siapa? Ingat ya tapi ya, ada Ida, Priska, Ida, itu siapa? Rivaldo. Oke. Ada satu lagi ya nanti ya. Rivaldo dulu. Rivaldo, ya. Nanti ini dikasih kalau untuk paspor jangan huruf besar. Mana? Ibu ini Nuriati di mana? Yang dari yang mama yang rumahnya di Pelaju. Oh, perpustakaan ini. Oh, Pak Yanto mungkin perpustakaan ya? Kosong ruangan. Oh, kosong Pak. Ya. Silakan Pak ya. Ya Bu ya. Nanti sebentar Bu ya. Nanti temui Pak Yanto ya. Ada Pak Yanto di sebelah atau siapa di ruangan prodinya Bu ya, ada ya? Ya. Baik, itu tadi terus Rivaldo ya. Oke ya. Loginnya itu huruf R-nya, tapi ingat ya, kalau dia huruf besar juga harus besar ya. Untuk login boleh, tapi ingat huruf besar nanti ya. Ya oke, simpan. Berarti sudah ada 4 orang ya. Terus satu lagi ya, penggunanya ya, tinggal pengguna saja. Pengguna berarti ambil yang start, tata usaha. Umum, di bagian umum boleh, di bagian keuangan, di bagian umum aja, kan ada stafnya ya. Klik dulu umum. Nah, di bagian surat lah ya. Oke, bagian surat. Nah, staf ya, terus tipe penggunanya, pengguna saja ya. Klik, karena dia nanti mengirimkan aja, tapi mengirimkan itu melalui ini ya, komputer gitu kan. Kalau dulu kan ngirimnya pakai antar surat, mungkin sekarang tinggal antar filenya aja kan. Nama lengkap siapa? Rivaldo ya tadi ya. Satu lagi siapa? Priska sudah kan? Yang lain? Banyak temannya tuh, Mas Ayu apa? Oh, beda. Priska juga sama ya? Namanya yang lain? Oh, ada juga. Priska 2. Ya untuk contoh aja ya, nggak apa-apa. Terus ke bawah. Ya ganti aja Novi aja yang beda lah, nanti biar bisa buka. Huruf N-nya besar ya.
Sebenarnya login itu kecil-kecil aja harusnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ingat nanti kalau mau buka Novi N-nya besar ya. Oke, simpan. Simpan. Nah, berarti ada 4 orang. Ada 4 orang ini. Ada 4 orang. Kita akan lihat menu dia aksesnya bisa apa saja ya. Berarti pertama naik ke atas, buka dulu Priska ya. Priska, mana tarik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah ini keluar dulu, keluar ya, keluar ini. Nah bukan keluar, ya sudah, buat lagi ya, lokal host lagi. Maksudnya keluar dari menu tadi. Priska apa Esika dia tadi? Priska ya. Masuk dulu. Ya, artinya ini pengguna sudah kita buat ya. Nah, sekarang masuk Priska. Priska, mungkin di sebelah. Nemui anaknya mungkin ya. Iya Bu. Ini tadi sudah Priska ya. Nah, Priska ini kan cuma pengguna, unit kerja bisa ya, karena dia sebagai unit administrator ya. Coba klik lagi sebelah sini. Enggak, ini yang menu pengguna. Ya, 2 ya. Terus ini klik di sebelah sini yang pengguna, paling ujung, dekat keluar itu. Dekat keluar. Dekatnya, ya sebelah sini ya, klik yang pengguna sebelahnya, sebelah yang keluar itu. Kan ada pengguna, kalau diklik menu adminnya kan ada adminnya ya. Ini sebelahnya. Sebelah yang keluar itu. Sebelah menu pengguna, Pak. Enggak. Di penggunanya, diklik menu pengguna itu. Klik menu pengguna. Enggak bisa diklik ya? Menu pengguna cuma 1 ya? Iya, pengguna yang mana? ini yang di sebelah samping keluar kan sebelumnya ya, klik. Nah, berarti masih bisa dua-duanya ya. Priska karena direktur bisa dua-duanya. Nah, bisa ngerubah, tapi untuk mengubah umum tadi tidak bisa. Ada yang kita ngerubah bahasa, ngerubah apa kan tidak bisa ya. Coba klik menu admin, kan tidak ada di situ ya. Setting umum tidak ada, kecuali yang bagian ini ya, coba klik menu admin itu. Ya, admin. Nah, tidak ada kan di sini. Harusnya kalau yang bagian IT-nya tadi ada ngubah nama ini ya, ngubah nama perusahaan, nama apa ya. Nah, oke, sekarang keluar lagi. Keluarnya kliknya yang ini aja, klik menu keluar saja. Jadi biar tidak keluar dari ya. Keluar lagi ya, klik. Nah, sekarang masuk yang Rivaldo ya. Oke, Rivaldo sama Ida kan terakhir ya. Rivaldo coba Rivaldo ya, jangan yang Priska. Rivaldo. Yang Rivaldo ya. Keluar dulu, keluar. Atau yang Ida, keluar dulu. Ini keluarnya sebelah sini, menu keluar. Menu keluar dekat admin itu. Menu keluar ya. Ini klik menu keluar ya. Sebelahnya. Ya. Nah, sekarang masuk dengan login Rivaldo. R-nya besar nggak tadi? Ya. Kita lihat beda ininya gitu, aksesnya ya. Dia adalah pengguna. NRPHT ya. Nah, coba lihat, klik sebelah sininya. Never aja ya, never. Nah, dia tidak punya menu apa nih? Menu di samping keluar kan tidak ada menu admin ya. Hanya dia sebagai administrator unit ya. Ini ada kalimatnya tuh, administrator unit di bawah kearsipan dinas itu kan. Jadi di sebelah keluar, di sebelah menu keluar itu tidak ada menu. Itu ada menu. Coba klik, bisa nggak itu? Klik, nggak bisa ya, karena dia tidak punya akses. Coba keluar dulu, terakhir punya Ida ya, terakhir ya.
Terakhir IDA ini hanya sebagai pengguna saja. IDA ya. IDA itu hanya sebagai pengguna saja ya. Ya. IDA sebagai pengguna ya. Klik. Nah, juga klik sebelah. Oh, IDA tadi sebagai apa? IDA sebagai administrator satuan organisasi ya. Ini sama dengan direktur ya. Satu lagi siapa tadi? IDA Nopi ya, N-nya besar. Nopi itu dia sebagai pengguna saja ya. Nah, klik kanan ada nggak menu ininya? Menu siapa? Menu adminnya nggak ada juga kan? Geser sebelah kanan. Samping yang keluar itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya baik ya. Ini artinya ini dia hanya bisa naskah masuk, registrasi naskah, sama login keluar, gitu kan? Nah itu yang dia aksesnya ya. Ya baik, itu ya kita sudah praktek yang ini menu setting organisasi sama setting pengguna ya. Mungkin Priska bisa balikan lagi ke Bapak dulu sebentar. Ya, ininya ya apa postnya ya, balikan lagi ke Bapak. Ya, itu ya. Jadi di kearsipan. Ya, ini kan basis data di arsip tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana membackupnya, kemudian bagaimana setting admin ya, admin menu pengguna-penggunanya, siapa yang ada jadi direktur, siapa jadi staf, siapa jadi administrator unit ya. Nanti itu fungsinya ketika kita mau buat surat, kemudian kita ketik, nanti upload suratnya, kirim ke bagian kasubnya. Nanti kasub buat komentar di situ, disposisi. Silakan suratnya dilanjutkan ke kabak misalnya, sampai ke kabak. Nanti kabak minta arahan ke direktur. Nah, kata direktur sudah diceknya, misalnya, oke, silakan dicetak, ya kan? Balik lagi ke kabak, teruskan lagi ke kasubnya lagi ya. Nah, dari kasubnya nanti lari ke bagian surat tadi ya. Nah, bagian surat nanti diketik, sudah selesai. Ini sudah selesai karena sudah sudah benar ya. Balikan lagi ke kasub, ke kabak, langsung misalnya ke direktur. Nah, direktur bisa tanda tangan. Tanda tangan bisa saja tanda tangan dengan file ya. Nanti tinggal taruh saja file kan. Bisa saja tanda tangan dengan dicetak, kemudian langsung bagian staf surat ngasih ke direktur, kemudian tanda tangani, baru diupload. Atau misalnya langsung saja direktur download kan bentuk Word-nya, nanti kopikan ininya tanda tangannya, klik, kemudian masukkan di filenya, kirimkan ke kabak balik ke ini, ke staf, ke kasub ya, kasub balik ke staf. Udah selesai ya. Jadi ini kenapa tanda tangannya tidak asli direkturnya, tapi rekam jejaknya yang kita butuhkan. Nah, pernah di disposisi, pernah ke direktur, pernah ke kabak. Nah itu yang rekam jejak perjalanan suratnya itu, bahwa memang begitu ada kesalahan. Nah ini mengapa sudah tanda tangan nih katanya? Ini ibu sudah ACC gitu kan? Ibu sudah disposisi, sudah silakan cetak. Nah itu jadi ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi sudah basis istilahnya sudah dengan menggunakan aplikasi, dan itu memudahkan. Ini kalau misalnya apalagi sudah di ini ya, di menggunakan internet misalnya, sudah di hosting ya. Nah, kayak kita di UIN kan e-office ya, seperti itu ya. Bu Rektor itu kalau dia ke Jakarta tinggal buka saja. Oh ini disposisi, silakan cetak. Oh ini ada yang salah, tolong ini jangan dicetak dulu misalnya kan. Nanti tunggu saya pulang misalnya, karena ini penting misalnya kan. Jadi ada perjalanan, jadi kita kemana-mana sudah pakai handphone karena sudah basis website. Tetapi kalau tidak, maka
di kantor ada komputer 4 misalnya, berarti kan dibuat ini ya, local area networking kabel ya, dari laptop 1 ke bagian umum, laptop 1 bagian ke bagian staf ya, 1 ke direktur. Jadi kita tidak bolak-balik ke tempat direktur ya, tidak bolak-balik ke tempat kabak. Jadi kita bicaranya komunikasinya menggunakan aplikasi. Itu ya. Jadi yang mudah-mudahan ini hanya sebagai nanti bisa dikembangkan lagi kalau misalnya aplikasi itu kurang ya, biasa ya, ada juga kekurangan, ada apa, tapi udah masanya sekarang harus seperti itu ya. Oke, baik, ada 2 menit lagi, silakan ada yang mau tanya. Izin Pak. Iya. Sebelum ada Pak. Iya. Rivaldo ya? Ya, Rivaldo gimana Rivaldo? Absen buat ini belum ada Pak. Oh, sebentar ya. Yang di pertemuan 13. Oh, 13 bukan 12 ya? Kemarin 12 Pak, sekarang 13. Oh ya, sebentar ya. Ini sekalian ini ada 13 ya. Oh, mungkin Bapak salah naruh di 12 ya. Bentar ya, ini. Nanti waktunya Bapak tambah dikit aja nih. Ya, ini hari Jumat ya. Hari Jumat. Ini ya, harusnya 7.30 kita dulu ya. Kita lihat dulu. Ya, oke. Ya intinya yang ini ya, yang tadi sudah, mudah-mudahan bisa lah ya. Oh, berarti Bapak tadi naruh di 12 ya. Nanti Bapak delete aja nih. Setting organisasi. Ya, di 13 ya berarti ya. Ntar Bapak cek lagi. Nanti yang itu Bapak delete ya. Ini berarti kita mulai tadi jam 8 lewat 15 lah ya, sampai jam 10:18 lah ya Bapak ya. Masih sempat ya, ada 18 menit, silahkan presensi. Pertemuannya ke-13 ya. Oke, simpan. 13, kemudian materinya Bapak copy aja dari ini ya. Yang 12 tadi kan salah tempat ya Bapak naruh. Bapak pikir baru ketemu pertemuan 12 ya. Berarti tadi sudah ada yang absen belum ya? Bentar. Oh ya ini ya, ini tidak di absen ya. Ini Bapak hapus saja ya. Ini Bapak hapus.